Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat-sehat selalu nggih. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya mau membedah sedikit tentang aksi nyata kita. Kita sudah melewati 3 pertemuan ya di PPMJ. Sudah ada 3 tampilan. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Bu Yati, topik 1, kedua Bu Mahiroh, tampilan ketiga, topik 2, dan untuk Kamis depan ini insya Allah nanti Bu Nur Kumala. Untuk keempat tampilan ini dilaksanakan secara mandiri, dan setelah saya coba kemarin membuka untuk aksi nyata dengan model kolaborasi. Jadi pengertian kolaborasi ini pemahaman saya nanti monggo ditanggapi cocok atau tidak, monggo kita diskusikan bersama apa yang dimaksud kolaborasi pada aksi nyata. Monggo kita lihat itu dimana suatu aksi nyata itu baik model 1 pemahaman, kedua strategi pembelajaran, ketiga perform itu bisa dilaksanakan dengan kolaborasi. Tetapi menurut saya kolaborasi ini dalam artian bukan satu produk terus sama persis diunggah untuk beberapa tim kita. Ya ini kalau ada yang uji coba dan itu nanti bisa berhasil, satu sekolahan dengan kolaborasi dan bisa berhasil, bisa jadi model untuk aksi nyata model kolaborasi. Tapi sebelum jauh melangkah ke sana, monggo saya tawarkan model kolaborasi yang dimaksudkan itu adalah seperti berikut. Contohnya model pemahaman tentang topik 2 ya, tentang kurikulum merdeka. Ini dalam satu sekolah kita umpamakan ada 8 orang. Nah, 8 orang ini membagi tugas pada salah satu orang atau mungkin bersama-sama atau 3 orang untuk membuat PPT untuk disosialisasikan atau dipresentasikan kepada sesama teman sejawat dalam satu sekolahan atau minimal di komunitas KKG ya, KKG gugus. Karena seperti pengalaman kalau kita ngasih ke teman sekolah itu kan ya pakai ya, piye gitu kesannya. Kalau kepada orang lain di luar komunitas kita itu kan lebih enak gitu. Jadi pembuatan PPT ini bisa Bapak Ibu laksanakan dengan cara jigsaw. Jadi dalam satu sekolah ada 15 topik, ini dibagi untuk 5 orang ya, mungkin guru-guru yang baru pas graduate, baru lulus ini kan masih segar-segarnya, atau ya mungkin dibagi rata ya, nanti dikerjakan bersama-sama dengan keluarganya, putranya atau gimana. Bapak Ibu, mari kita lihat ini contoh PPT Bu Nur Kumala, luar biasa, bagus nih, keren ya, dibuat Canva atau apa nih, monggo. Saya melihat kombinasi warnanya aja udah tertarik. Jadi Bapak Ibu, PPT yang sudah jadi ini nanti kita presentasikan kepada teman sejawat. Nah, bagaimana proses presentasi nanti? Seperti yang sudah jadi model kita, modelnya PPMJ itu dibagi menjadi 8 pengurus ya. Ada moderator, ada reporter, ada co-host, ada notulen, ada pemateri, ada yang bagian pendahuluan, refleksi. Yang ditambah lagi namanya pertama ini penata layar. Nah, ini kalau menggunakan Jimit. Bagaimana kalau dilaksanakan secara luring atau secara tatap muka? Berarti Bapak Ibu nanti mengkondisikan suatu pertemuan di dalam kelas atau di ruang guru, tetapi ada LCD-nya ya. Nanti teknisnya siapa yang jadi moderator, apa yang jadi bagian pendahuluan, bagian pematerinya nanti bisa dibagi karena
topik ini ada 3 contohnya. Ini topik ini ada 3 ya. Ini bisa jadi 3 orang atau 2 orang untuk menampilkan. Juga bisa ditampilkan refleksinya siapa, co-host. Karena ini tatap muka tidak perlu co-host ya, butuh notulen. Dan pembuat PPT ini bisa dituliskan penulis naskah atau penulis PPT. Ini jenengan laksanakan betul di dalam kelas ya, kalau harapannya sebagai bentuk scientific society ya, membentuk komunitas ilmiah atau komunitas pembelajar ya, dilaksanakan betul gitu. Jadi akan memberi suatu pengalaman yang bermakna bagi kita, bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban pelatihan mandiri, POSTA selesai, aksi nyata selesai, keluar sertifikat. Nah, itu kan kalau saya katakan itu kan motivatornya ya, motivasi kita ke sana. Tetapi tujuan intinya dari pelatihan mandiri ini adalah pembelajaran bermakna bagi kita semua. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Setelah proses pengimbasan kepada teman sejawat ini kan jenengan ambil dokumentasinya masing-masing. Jadi Bu Ambar atau siapa ini sebagai moderatornya difoto pada waktu dia jadi moderator, disimpan. Terus nanti pada waktu pendahuluan Bapak Kepala Sekolah difoto, bisa juga. Terus ketika bagian pemateri atau penampil, yang pertama Bapak Bagus, yang kedua Bu Citra dan sebagainya. Dilanjutkan ke refleksi. Refleksi ini bisa dipilih di antara rekan-rekan sejawat ini, ada yang paling aktif di kegiatan-kegiatan seminar, workshop. Ini kan lebih menguasai. Mungkin di sekolah jenengan ada yang kebetulan jadi calon guru penggerak, mungkin ada guru penggerak, atau mungkin ada yang sudah jadi PP, atau mungkin yang aktif di kegiatan webinar dan sebagainya. Ini bisa diberi kesempatan sebagai refleksi. Kalau idealnya refleksi ini Bapak Kepala Sekolah, tapi kita akan melihat kondisi yang ada. Terus dilanjutkan sampai notulen, ini juga di dokumentasi. Dan untuk petugas dokumentasi ini harus 1 orang ya, biar mengumpul, dan dia juga bisa dilaporkan. Tugas khusus juga ya, mensukseskan. Istilah EO ya kalau suatu kegiatan ya, event organizer ya. Mungkin di sini dokumentasi, merangkap penataan ruang dan sebagainya. Setelah jadi Bapak Ibu dokumentasi itu, Bapak Ibu jangan lupa membuat namanya form untuk refleksi atau umpan balik. Ya, refleksi atau umpan balik ini banyak Bapak Ibu kemarin sudah saya unggah di grup notulen ya. Di grup apa ini, misi Kamis kolaborasi. Ini contoh-contoh yang paling sederhana ini. Mohon tanggapan feedback dari kegiatan terus seperti ini. Dari materi yang disampaikan sebelumnya saya berpikir titik dan ternyata titik. Ini versi PMM. Ini saya gunakan untuk poster saya. Dan ini ada juga dari materi yang disampaikan menurut saya contoh yang diberikan titik-titik. Bagaimana titik-titik, satu-satunya saran yang saya sampaikan titik-titik ini. Kita siapkan formnya. Boleh dalam bentuk WA, boleh dalam bentuk kertas, boleh dalam bentuk Google Form. Diberikan kepada seluruh peserta. Terus metode Now Wonderland ini monggo digunakan ya, disesuaikan dengan topiknya. Nah, ini dibagikan karena Bapak Ibu nanti minimal harus mendapatkan 5 umpan balik ya, satu orang atau satu akun ya, satu akun
belajar ID ini harus mendapat umpan balik, ya berarti nanti jenengan atur. Saya pertama bagian moderator gimana umpan baliknya jenengan tum 5 biar tidak dumpio. Bagaimana dengan pendahuluan? Ditanggapi. Pemateri 1 ditanggapi ya, dengan seperti ini. Pemateri 2 bagian refleksi, bagian doa dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, refleksi dengan evaluasi itu berbeda. Jadi suatu yang antagonis, apa ya istilah antagonis, berbeda, berlawanan ya. Maksud saya berlawan gini, kalau evaluasi itu berangkat dari suatu kesalahan. Nah, kalau refleksi itu berasal dari kelebihan. Dan pada umumnya ini psikologis modern yang disampaikan oleh David Copperfield. Manusia modern itu kalau dilihat kesalahannya itu malah ceklek, pupus gitu. Jadi berhenti berkarya. Sebuah apapun persiapan dia, begitu dia tampil, terus mungkin cacat sedikit lah, mungkin salah ngomong. Nah itu yang jenengan ulas, orang ceklek Pak itu, tidak mau tampil lagi. Ini evaluasi, dan evaluasi itu digunakan untuk model-model lama, paradigma lama. Nah kalau paradigma baru itu ganti Bapak itu, melihat dari kelebihan, keunggulannya pada waktu hari ini penampilan dia. Oh mungkin moderatornya udah penampilannya bagus, penataan diksinya bagus, ada intermezzonya, ada pantunnya mungkin ya, ada puisinya seperti Bu Galianti kemarin bagus. Cara mengumpan balik, ya, menanggapi dan melempar ya, bagus. Pendahuluan, Bapak Kepala Sekolah tampil dengan persiapan materi yang matang, berwibawa, ya, memotivasi. Jadi berangkat dari suatu kelebihan. Ini bedanya refleksi. Jadi kalau zaman sekarang dalam suatu forum seminar kok ngudik-udik kelemahan salah satu, berarti ini tuh belum masuk ke paradigma baru. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Nah, dari refleksi-refleksi yang berbeda ini jenengan kumpulkan saat itu juga. Kalau dalam bentuk WhatsApp ya berarti langsung dikembalikan pada nomor WhatsApp-nya yang bersangkutan, dikasih 5. Ya, bagaimana biar ini nanti tidak dumpio? Ya masing-masing yang punya posisi itu membuat umpan balik sendiri-sendiri dan kembalikan ke sendiri, diberi tulis. Siapa pembuatnya ya, dan siapa yang memberi umpan balik itu. Kalau memberi umpan balik diberi data juga, diberi identitas, jelas. Sudah cukup nggak Bapak Ibu? Jadi PPT boleh sama. Mari lagi. PPT boleh sama. Ini tadi ya. Boleh. Nah, setelah PPT ini sudah selesai, lah ini jangan buru-buru dokumentasi Bapak Ibu. Ini dokumentasinya harus jenengan ganti, sesuaikan tadi dengan kegiatan pengimbasan di kelas. Jadi nanti perlu diedit dan jangan buru-buru terima kasih. Jadi Bapak Ibu, dokumentasi itu harus disesuaikan dengan topik kita. Kalau topik kita pengimbasan ya dokumentasinya pengimbasan. Jangan sampai topik kita atau aksi nyata kita pengimbasan yang kita unggah tentang kegiatan anak-anak, kan nggak match. Jangan buat model membuat sendiri Pak. Berarti jangan ganti notulen pengimbasan topik 2 tentang ya, tempatnya di mana. Kalau ini kan kita dimit ya berarti linknya, hari tanggal jam pesertanya berapa, petugasnya disebutkan nanti, moderator siapa, menyusulkan pendahuluan. Karena kalau di sekolahan secara tatap muka ya ditulis notulennya siapa, mengetahui kepala sekolah, stempel. Ini karena Gmail waktu kita tidak cukup untuk membuat, tapi swasta tetap kita buat. Ini dilampirkan lebih kuat lagi. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi ini versi saya untuk kolaborasi. Jadi yang dimaksudnya kolaborasi ini bagi tugas pada waktu pengimbasan. Nah, kalau sudah
file-file jenengan yang dalam bentuk PPT, dokumentasi, refleksi disatukan di Word atau di PPT. Setelah itu disimpan dalam bentuk Word, satunya save as dalam bentuk PDF. Sudah jadi. Kalau sudah jadi, Bapak Ibu tinggal masuk ke PMM. Di sini. Di PMM jadi tinggal ngunggah saja. Ini pelatihan mandiri. Tinggal ngunggah, di sini dimasukkan di topik. Ini contohnya topik. Ini kalau sudah. Ini contoh aja ya. Saya ambil validasi. Ini saya yakin jangan udah paham ya untuk unggah. Masuknya sana, pilih di antara 3 aksi nyatanya. Jangan lupa membuat deskripsi. Deskripsi itu kan ada 5 syarat ya, 5W 1H. Ya paling enggak 3 lah. Apa itu judulnya di atas, di mana, when, kapan ya. Terus mengapa itu ya, minimal mengapa harus melakukan kegiatan tersebut. Kalau bagaimana ini sudah tersirat nanti di PPT dan sebagainya. Terus refleksi. Nah, ini yang nanti membedakan. Refleksi itu suatu apa ya? Kembali ke diri kita itu. Kita menggali apa yang telah kita lakukan lagi. Sebagai moderator jangan ceritakan apa yang jenengan lakukan hari ini. Saya menjadi moderator keberapa kali, pertama kali atau gimana. Pengalaman saya begini-begini. Perasaan saya begini. Terus pembelajaran apa yang saya dapatkan hari ini, baik dalam proses jadi moderator maupun pembelajaran materi. Terus apa rencana tindak lanjut setelah ini jenengan? Apa pengen ganti posisi ya? Kalau saya moderator saya pengen jadi pemateri dan sebagainya, atau pemimpin doa dan sebagainya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi refleksi personalnya nanti berbeda-beda. Yang jadi moderator berbeda, pemateri satu berbeda konteksnya dengan kondisi jenengan masing-masing. Yang jadi EO atau dokumentasi nanti juga berbeda gitu. Tapi dalam kegiatan itu semua orang kan terlibat. Meskipun hanya seliwing-seliwing kan mendengar materi gitu. Nah, itu dari materi dimunculkan jadi biar berbeda. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah sudah deskripsi sudah, refleksi sudah kirim selesai. Insya Allah lulus.